Halo Cuan Trooper semuanya. Udah mulai pada masuk ya Cuan Trooper semuanya. Oke, kita sambil tunggu lebih banyak orang join lagi baru kita mulai sesi hari ini ya Cuan Troopers. Oke, Cuan Troopers boleh sapa-sapa dulu Cuan Troopers di komen. Hari ini pada dari mana aja nih Cuan Troopers yang join kita di TikTok hari ini? Oke, karena mungkin udah jam 7 juga, mungkin kita bakal mulai juga. Halo semuanya Cuan Trooper, saya Philip Jeremy selaku Financial Educator dan Technical Analyst dari Sukor Sekuritas. Hari ini kita akan TikToks bareng lagi nih sama semua Cuan Troopers. Nah, tema dari TikToks kita hari ini adalah Trading Strategy with Modern Technical Analysis. Nah, seperti yang Cuan Troopers tahu, technical analysis waktu itu kita udah sempat bahas beberapa waktu yang lalu. Saya sama salah satu technical analyst yang akan kembali menjadi bintang tamu kita hari ini. Waktu itu kita udah sempat bahas technical analysis klasik. Nah, waktu itu memang kita nggak sempet ya, waktunya nggak cukup untuk bahas technical analysis modern. Nah, hari ini kita akan bahas technical analysis modern. Dan siapa lagi bintang tamunya, nggak lain kalau nggak bukan technical analis favorit kita di Sukor, Coco Wilson. Sambil kita tunggu Coco Wilson masuk ya. Oke, kita tunggu Coco Wilson entry. Sambil kita tunggu ya Coco Wilson. Kita tungguin Coco Wilson. Halo Coco Wilson. Halo bro, Philip, apa kabar bro? Baik. Apa kabarnya nih Coco Wilson? Sehat bro, gimana nih cuan terus nih sekarang? Lumayan. Mantap. Oke, Cuan Troopers gila ya Coco Wilson ini setiap hari udah kasih kita rekomendasi keren banget di grup Telegramnya Cuan Troopers. Nah, Coco Wilson nih sebelum kita bahas masuk lebih dalam ke tema kita hari ini, Coco Wilson boleh dong review dulu nih IHSG ini sekarang lagi kayak gimana nih Coco Wilson? Oke, sebelumnya thank you so much. Koko pengen ucapin kepada cuan trooper semuanya yang udah hadir gitu. Mungkin ada yang dari Indonesia, yang dari Indonesia dari luar negeri pun juga ada yang dari Sabang sampai Merauke. Semua cuan troopers, thank you so much udah hadir pada acara kita pada malam hari ini teman-teman. Nah, jadi kita akan membahas pada hari ini adalah modern technical analysis. Bagaimana kita memilih indikator nih teman-teman yang bisa kita pakai untuk meraih cuan pastinya di pasar modal Indonesia teman-teman. Nah, jadi sebelumnya kita akan review dulu IHSG untuk hari ini teman-teman. Oke, ini suaranya agak kresek-kresek ya. Ini Koko Jeremy juga kresek-kresek nggak nih kedengerannya? Oh iya, agak sedikit Agak ya. kresek-kresek ya, iya. Ini kenapa nih? Oke. Coba kita ini dulu ya, rejoin ya kali bro ya. Biar nanti controversinya Oke. betah nih, kalau nggak pada keluar nih, kalau karena Boleh. kita keluar dulu bentar ya. Oke, boleh. Oke, sambil kita tunggu Coco Wilson re-entry ya. Ini udah. Oke. Halo, Oke, Koko udah Jeremy, masuk. teman-teman semuanya. Masih Oke, gimana keresek sedikit ya. Oke. Gimana? Udah jelas suaranya, Koko Jeremy? Oke, di aku udah better sih. Di saya udah better kok. Oh, udah better ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita coba review teman-temannya untuk IHSG. Oh, masih nggak clear ya. Oke. Coba kita sekali lagi. Wait. Yang kresek-kresek suaranya Coco Wilson ya, bukan suara saya ya. Masih Coco Wilson yang kresek ya. Kita coba lagi. Oke. Suara saya kresek-kresek nggak? Cuan Troopers masih kresek-kresek ya suaranya ya?
Oke, bentar ya, Cuan Troopers. Sambil kita tunggu Ko Wilson supaya lebih better quality kontennya. Coba ya. Iya, mungkin Koko Wilson bisa coba pakai headset ya, Koko Wilson. Oke, kita cobain lagi. Oke. Halo teman-teman semuanya. Masih keresek ya? Oke, coba kita coba tes sekali lagi. Masih. Ini headset juga nggak ada nih, Koko Jeremy. Wait. Di Ini saya biasanya semuanya enggak. fine aja sih. Biasanya enggak ya. Iya, biasanya nggak ada. Philip aman ya. Oke, bentar ya Cuan Troopers ya. Bentar, oke. Wait. Oke, kita sambil tunggu Koko Wilson ya. Oke, sambil tunggu Koko Wilson nih. Gimana nih Cuan Troopers minggu ini? IHSG masih sideways, tapi cuannya tetap ya. Kalau Cuan Troopers semua yang ikutan di grup Telegramnya Sukor pasti tetap cuan nih sama rekomendasi yang dikasih sama Koko Wilson. Ada juga dari Cidesi. Rame banget kalau Cuan Troopers yang belum join di grup Telegramnya Sukor harus langsung join nih kalau mau cuan. Oke, kita coba lagi ya, Koko Wilson. Harum cuan lebar, iya. Cuan Troopers, lihat ya semuanya postingannya Sukor beberapa waktu yang lalu langsung cuan, harum, langsung kemarin naik 19%, hari ini naik lagi 15%, luar biasa. Nunggu dividennya Hexa. Oke, keren. Oke, kita sambil tunggu lagi ya Koko Wilson ya. Kayaknya masalah connection kayaknya ini Koko Wilson. Telegramnya Sukor di Sukor Cuan Troopers. Itu nama telegramnya Sukor. Sukor Cuan Troopers dan Sukor Cuan Troopers Channel. Yang ini ya, Sukor ini untuk grup one way-nya, Sukor Cuan Troopers Channel, dan ada grup two way-nya. Kita ini rame banget, setiap hari kita discuss Cuan Troopers yang mau tanya resistance support. Kita banyak banget analisnya di Sukor yang siap jawabin pertanyaan Cuan Troopers. Ini dia grupnya Sukor Cuan Troopers. Oke, sambil kita nunggu lagi ya dari Ko Wilson. Oke, kita coba lagi. Oh, oke, ada yang salam dari Jogja juga. Wah, mantap. Oke, sambil kita nunggu Ko Wilson ya. Oke, kita ini aja deh. Kita cek chart aja deh kalau gitu Cuan Troopers yang mau bertanya soal chart. Saya sambil buka spot dulu di laptop saya. Oke, Cuan Troopers, boleh deh kalau sambil tunggu-tunggu Ko Wilson ya kita bahas kalau Cuan Troopers mau tanya-tanya soal support resist boleh. Sambil kita nunggu Koko Wilson nih. Harum masih boleh masuk. Wah, Harum ini gasnya udah kenceng banget ya. Harum kemarin Harum 20%, hampir 20%, hari ini 18,5%. Harum ini sebenarnya dia udah cukup tinggi harganya kalau kita lihat di sini, tapi potensi naik masih ada nggak? Masih ada, karena kalau kita lihat batu bara pun harga batu baranya itu all time high kalau Cuan Troopers bisa lihat. Nah, Harum sendiri sekarang lagi ada di titik resistnya, yaitu di high-nya 7675. Nah, kelihatannya kalau candle Marubozu gini biasanya akan melanjutkan kenaikan, tapi hanya untuk fast trade ya Cuan Troopers ya. Untuk Harum ini, soalnya kalau kita lihat kenaikannya udah cukup signifikan banget untuk Harum, apalagi dia open gap up hari ini. Harum, ini rekomendasinya Sukor nih, Harum mantap banget. Oke, ada yang tanya lagi Pegas.
Pegas ini juga, Pegas ini sering banget dibicarain di grupnya, di Telegramnya Sukor Cuan Troopers. Buat yang belum join, harus segera join grup Telegramnya Sukor Cuan Troopers. Nah, Pegas ini sedang membuat yang kita sebut uptrend channel. Nah, uptrend channel yang dibuat oleh Pegas ini menarik sekali karena Pegas itu sebenarnya waktu itu udah pernah kita kodein beli di area harga seribuan untuk Pegas 1000 sampai 1020 itu area beli Sukor Cuan Troopers waktu itu, dan sekarang harganya udah 1125 cuan troopers ya, jadi udah hampir 10%, udah 10% malah cuannya di Pegas buat cuan troopers yang udah join di grup Telegram kita. Ada yang nanya Adi sama WSKT, Adi sama Waskita. Nah, Adi, Waskita, dan Wika itu tiga stock pick konstruksi kita di Sukor, karena konstruksi itu kan sebenarnya salah satu sektor yang akan melaju cukup kencang ya, karena kalau seperti yang kita tahu ekonomi Indonesia sedang recovery dan financing dan pendanaan dari recovery akan ke arah konstruksi. Nah, yang menarik dari Waskita, salah satunya Waskita akan segera right issue, cuan troopers. Jadi untuk Waskita patut dikolek, apalagi sekarang konstruksi sentimennya lagi oke banget untuk Waskita. Oke, nanti kita bahas lagi ya di kesempatan berikutnya. Sekarang Coco Wilson kayaknya udah bisa masuk. Oke, kita invite lagi Coco Wilson. Kita coba lagi ya, Cuan Troopers. Oke, Coco Wilson. Hai Coco Wilson, Halo gimana? teman-teman Cuan Trooper semuanya. Masih keresek ya? Ini udah ini sih, udah pindah lokasi. Oke, harusnya udah lebih better ya Cuan Troopers ya. Udah lebih better ya. Oke, Cuan Trooper, sorry so much ya kendalanya. Ini keresek-keresek gitu. Mungkin karena lokasi atau gimana di kantor. Masih ya, aduh. Wait, kita coba terakhir kali ya Cuan Troopers ya. Oke, terakhir kali. Koko pindah ruangan nih. Ini di ruangan yang biasa, nanti bakalan ke tempat yang lain. Bentar ya. Terakhir, Koko sekarang bisa discuss sama Koko Jeremy dulu, Koko Philip, tentang saham-saham yang menarik. Oke, boleh banget. Oke, kita coba sekali lagi ya. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu ya. Ada yang mau tanya Teens. Teens ini cukup menarik ya. Teens ini hari ini sempat dibahas juga di grup Telegramnya Cuan Troopers. Teens ini cukup menarik kalau kita lihat. Teens ini mau breakout dari resistance area high-nya yaitu di 1570. Dan Teens itu masih tertahan MA kalau kita lihat di sini MA 100-nya untuk Teens. Tapi Teens ini sangat menarik untuk dikolek kalau kita lihat support kuatnya ada di area 1400, 1430 untuk Teens, sangat menarik potensi kenaikannya. Kalau kita lihat untuk Teens itu sudah lumayan downtrend kalau kita lihat sejak Februari Maret awal tahun. Nah, sekarang udah bikin base baru dan udah menarik banget Teens untuk Cuan Troopers boleh kolek. Ada yang tanya juga UNTR. Nah untuk UNTR menarik juga hari ini open gap up, bukannya open gap up cukup tinggi untuk UNTR. UNTR masih sangat menarik, upside-nya masih sangat menarik untuk UNTR. Kalau kita lihat downtrend juga, semua banyak saham-saham yang related dengan konstruksi lagi downtrend. Sekarang sudah membangun base baru dan sudah menarik lagi untuk UNTR. Tapi contoh saya ingat ya, ini untuk swing trade atau yang lebih fokus ke trade jangka panjang. Karena saham-saham seperti UNTR, seperti Wika, seperti ADI itu adalah saham-saham yang bagus ya secara fundamental dia bagus. Jadi untuk investing ini cukup menarik sektor konstruksi ini. Nah, oke. Bagaimana strategi invest untuk window dressing? Nah, untuk window dressing, most likely saham-saham blue chip yang akan naik ya, teman-teman ya. Cuan Troopers tahu ya kalau window dressing itu justru Oktober itu waktu yang kita nantikan ya, karena biasanya saat window dressing saham-saham blue chip biasanya akan naik, saham-saham yang fundamental dan secara laporan keuangan bagus pasti akan naik saat lagi window dressing. Jadi justru saat window dressing justru saham-saham blue chip, saham-saham LQ45, Kompas 100 itu akan menjadi saham-saham yang menarik. Nah, ada juga yang tanya
Friend. Friend juga cukup menarik. Kalau kita lihat Friend itu lagi on support meskipun memang overall dia downtrend. Cuman dia itu lagi berada on support banget untuk Friend. Friend itu supportnya ada di area 114 untuk support dari Friend. Friend di 114 boleh titip sendal ya cuan troopers ya, karena overall Friend itu sebenarnya masih uptrend. Kalau kita lihat masih uptrend karena dia belum membentuk lower low untuk Friend. Kapan saat buy lagi? Justru saat-saat sekarang ya cuan troopers ya, saat-saat saham itu lagi downtrend, di saat orang takut, orang jual, justru kita beli cuan troopers. Tapi kita harus lihat juga secara prospek ke depannya ya. Secara prospek ke depannya sektor-sektor apa saja yang akan diuntungkan. Nah, itu yang harus kita cari ya saat kita memilih saham apa untuk kita hold. PNBS sempat ramai dibahas juga hari ini di grup Telegram, cuman untuk PNBS saya sarankan udah cut loss ya, karena udah breakdown dari supportnya untuk PNBS. Ada yang tanya Behit juga, Behit. Behit ini Bank MNC. Nah, Bank MNC ini supportnya di area 82 untuk Behit. Itu area support dari Behit. Nah, speaking of banks juga ya, berbicara soal bank digital juga. Nah, cuan troopers bisa perhatiin ya, semua bank digital yang kecil-kecil perlahan harganya mulai turun terus, mulai ambruk harganya. Yang bertahan bank apa aja? Yang bertahan Agro, satu Agro, yang kedua Arto, yang kedua BBYB. Cuan troopers bisa lihat 3 bank itu. Agro, BBYB, dan Arto. Terbukti saham-saham bank digital yang mempunyai ekosistem yang bagus, fundamental yang bagus, dan story yang menarik, itu yang bertahan. Kemarin sempat juga ya saya sebut di live mungkin 2 minggu apa seminggu kemarin, saya sebutkan cuman akan ada 2-3 bank digital yang akan bertahan. Nah, oke. Ko Wilson udah request masuk lagi, kita coba sekarang. Oke, halo Koko Wilson. Halo teman-teman semuanya. Waduh. Oke, kita lanjutin aja kali ya Koko Wilson ya. Aja lah, udahlah ya. Enggak, kita lanjut aja ya teman-temannya supaya tetap Iya, bisa dapat ilmu. Udah ganti wifi, udah ganti handphone bakal teman-temannya. Ini udah pinjam juga handphone teman-teman tadi di sana gitu, tapi masih keresek. Ini nggak tahu headset nggak ada juga teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Kita tetap lanjut aja ya cuan troopers ya, supaya kita tetap dapat knowledge dan inti dari tema kita hari ini. Oke, Koko Wilson, kembali ke pertanyaan yang pertama tadi. Oke, kita review dulu nih IHSG, Koko Wilson. Gimana viewpoint dan perspektif Koko Wilson tentang IHSG kita nih? Oke, teman-teman semuanya, thank you yang masih nonton ya, meski gak keresek gitu. Jadi kalau kita lihat analisa IHSG pada hari ini, IHSG ditutup menguat ya teman-temannya, tipis 0,034%. Jadi dibuka di harga 6.142 dan ditutup di harga 6.144 gitu. Nah, jadi kalau kita lihat secara mingguan, IHSG ini menguat tipis teman-teman. Secara mingguan tipis menguat sebesar 0,19%. Jadi terbentuk candle hammer di base classical supportnya. Jadi kalau kita lihat ini kayak polanya IHSG secara weekly adalah inverted head and shoulder gitu. Jadi inverted head and shoulder adalah pola pembalikan arah teman-teman. Jadi ketika ada breakout dari neckline-nya, ini adalah left shoulder-nya, ini kepalanya, dan right shoulder-nya udah breakout teman-teman, dan testing lagi ke bawah ke support-nya. Jadi IHSG ini sideways selama 6 minggu gitu. Jadi selama 6 minggu bikin base. Bolak-balik naik turun kayak roller coaster. Jadi mungkin teman-teman cuan troopers semuanya pada panik gitu ya. Ini kenapa sih IHSG naik turun lagi seperti itu. Nah, itu wajar teman-teman, ini lagi membuat base gitu, dan base-nya ini kalau kita lihat udah semakin kuat teman-teman. Nah, dan kalau dilihat juga secara technical support itu adalah support IHSG 6.021 dan juga resistensinya di 6.239. Jadi secara technical IHSG berpotensi untuk melanjutkan penguatannya teman-temannya dalam beberapa minggu ke depan seperti itu. Nah, dan juga kalau kita lihat dari aktivitas asing mencatatkan net buy pada hari ini di regular market di all market maksudnya sebesar 1,6 triliun pada hari ini, dan juga kemarin itu maksudnya pada minggu ini sebesar 2,39 triliun, dan secara bulanan sebesar 6,22 triliun teman-teman. Jadi asing masih aktif mengakumulasi
yang namanya itu IHSG, teman-teman ya. Kalau dilihat itu saham-saham di luar negeri gitu, seperti di Dow Jones gitu, di Korea gitu, dan juga mereka udah all time high, sementara Indonesia masih belum ya. Kita tinggal menunggu waktu aja teman-temannya, karena secara technical juga IHSG itu udah bagus ya, untuk kalau dibilang itu untuk melanjutkan penguatannya, dan juga dari sisi fundamentalnya mendukung juga teman-teman. Apa aja? Yang pertama, kalau kita kasus COVID sudah melandai teman-teman ya, sudah melandai, dan juga PPKM kita sekarang udah turun gitu, dari level 4 kemarin ke level 3, vaksinasi terus digiatkan sama pemerintah, serta dari pemerintah pun suku bunga tetap ditahan di 3,5%, teman-teman ya, 3,5%, karena apa? Pemerintah masih mendukung namanya pemulihan ekonomi, seperti itu. Selanjutnya juga dari cadangan devisa kita itu mencatatkan rekor tertinggi ya, teman-temannya, sepanjang sejarah gitu. Nah, kalau dari PMI ya, Purchasing Manager Index itu membaik teman-teman, meskipun masih di bawah zona ekspansi. Itu di bawah angka 50, sebesar 43,7 dibandingkan pada bulan lalu sebesar 40,1 teman-teman. Jadi di bulan Agustus 43,7, di bulan Juli itu 40,1. Jadi ada kenaikan pada bulan Agustus gitu. Nah, jadi kalau dilihat itu, teman-teman jangan khawatir lagi. Banyak banget yang takut kayak ISG bakal crash atau bakalan balik lagi ke zaman sebelum COVID gitu, yang dimana waktu COVID itu panic selling semuanya, banyak orang. Tetapi kalau kita lihat dari technical yang ada itu, dan juga dari katalis fundamental yang ada, IHSG itu bisa dibilang on track. Gitu Koko Jo, sedikit mengenai review tentang IHSG. Anyway, ini Oke. udah nggak resek lagi nih. Berarti ini Iya, Koko Jo nih yang udah keresek oke. nih tadi nih. Oke, Oke, udah. lanjut. Oke, tadi udah dikasih tahu ya, udah dikasih tahu sama Coco Wilson overall overview-nya yang udah kita lihat tadi. Kata Coco Wilson bahwa IHSG ini dalam posisi yang baik dan sudah on track untuk reversal ya setelah sideways beberapa bulan. Seperti yang kita tahu, banyak market juga, kata Coco Wilson bilang, udah break all time high-nya, tinggal nunggu waktu aja sampai IHSG break all time high-nya juga. Nah, oke Yes. Coco Wilson, kita langsung masuk nih ke tema kita hari ini. Beberapa minggu lalu kita udah bahas technical analysis klasik. Nah, waktu itu nggak sempat kebahas karena waktunya nggak cukup. Jadi apa sih itu technical analysis modern, Coco Wilson? Oke, teman-teman, jadi gampangnya technical analysis modern adalah kita menganalisa pergerakan harga menggunakan technical indicator gitu. Technical indicator itu apa? Mungkin teman-teman udah pada sering dengar kayak moving average, terus juga ada namanya stochastic oscillator gitu ya. Terus juga ada RSI gitu ya, RSI, Relative Strength Index, atau parabolic SAR, seperti itu. Jadi kita mengambil keputusan beli dan jual itu berdasarkan indikator, teman-teman. Kalau technical analysis klasik, kita berdasarkan yang namanya support resistance, dan juga berdasarkan chart pattern, kita ngelihat ada pola, misalnya ada pola double bottom. Oh, berarti ini mau reverse, mau dia dari bearish ke bullish, seperti itu teman-temannya. Tetapi kalau dalam technical analysis modern, mereka nggak kenal yang namanya pattern-pattern. Nggak ada. Yang ada itu adalah bagaimana indikatornya bekerja sesuai dengan fungsinya gitu. Sebagai contoh nih, contohnya adalah moving average. Teman-teman pakai moving average. Gampangnya kalau pakai moving average adalah kita membeli ketika harga itu berada di atas moving average, teman-teman. Jadi ini harganya moving average di bawah. Nah, itu artinya dia udah uptrend gitu, teman-teman. Jadi gampangnya itu kita kalau pakai indikator nggak perlu ngapalin yang namanya reversal, pola-pola reversal, pola continuations, nggak perlu ribet-ribet menggambar, teman-teman, semuanya udah digambarkan oleh dari indikator itu sendiri. Kita tinggal melihat indikatornya, udah boleh masuk atau udah boleh beli atau udah boleh jual, seperti itu kurang lebih. Koko Philip. Oke, jadi udah dijelasin ya, technical analysis modern itu banyak menggunakan indikator. Oke, cuan troopers, kalau cuan troopers lihat mungkin apa sih indikator ini, banyak yang pakai moving average, baik yang pakai Bollinger Band. Cuan troopers pasti mungkin untuk yang belum terlalu familiar, nah pasti masih bingung nih kegunaan dari each of technical dan technical indikator yang digunakan. Oke, tadi kita udah bahas apa itu technical analysis modern. Nah, pasti ada pro dan kontra antara technical analysis klasik dan technical analysis modern. Nah, kelebihan dan kekurangan technical analysis modern apa aja, Koko Wilson? Oke, kita mungkin dari kelebihannya dulu ya teman-teman ya, yang manis-manisnya dulu deh kita kasih gitu. Nah, yang manis-manisnya teman-teman ya, bahwa technical indikator ini adalah sangat ramah banget dengan pemula teman-teman ya. Ketika teman-teman baru pengen join belajar technical gitu dan belajar yang namanya indikator, maka teman-teman ketika memperhatikan indikator itu sangat mudah buat teman-teman mengambil keputusan beli dan jual.
seperti itu. Sebagai contoh, kalau teman-teman pakai moving average, atau yang gini kita contoh yang lain, stochastic oscillator misalnya. Oke, udah berada di area oversold nih teman-teman ya, jenuh jual gitu, dia udah berada di bawah, maka teman-teman bisa mengambil yang namanya posisi beli seperti itu kalau teman-teman memakai technical indicator yang modern. Jadi gampang banget makainya, gampang, teman-teman bisa pelajarin dalam jadi kalau misalnya kita ajarin itu dengan mentor yang tepat gitu ya tentunya, teman-teman juga bisa lihat sendiri di video YouTube contohnya, teman-teman bakal lebih mudah ngertinya kayak gitu dibandingkan belajar yang klasikal, karena klasikal banyak hafalannya teman-teman. Pattern ada bullish pennant, symmetrical triangle, ada scanning triangle, pokoknya fancy names lah yang teman-teman mungkin nggak pernah dengar sebelumnya, seperti itu. Jadi keunggulannya adalah technical indicator, teman-teman nggak perlu lagi gambar-gambar, yang penting teman-teman ngeliatin dari parameternya, kalau udah disuruh beli, maka teman-teman bisa beli, gitu. Dan juga dari yang namanya technical indicator ini, kita nggak pakai judgment lagi. Jadi semuanya udah dihitungin sama indikator, teman-teman tinggal actions based on what the indicator says gitu. Kalau indikatornya says, oh dia udah oversold dan juga udah golden cross, maka teman-teman bisa beli, kurang lebih gitu. Nah, bagaimana dengan kekurangannya? Oke, teman-teman ya, meskipun ada kelebihannya, kekurangannya adalah kalau technical indicator ini mereka cenderung lagging, teman-temannya. Apa tuh lagging? Dia terlambat gitu. Jadi ketika harga udah naik duluan gitu, dia baru ngasih sinyal untuk membeli gitu. Jadi kita udah kayak ketinggalan beberapa poin, baru dia jalan. Dan satu lagi adalah ada yang namanya false signal gitu. False signal adalah signalnya itu yang kita pikir dia udah valid gitu ya, tetapi dia bisa turn down lagi gitu. Contohnya misalnya udah golden cross gitu. Udah golden cross kita ambil posisi, tetapi tiba-tiba kayak besoknya atau 2 hari kemudian dia jadi dead cross. Itu sering banget terjadi teman-teman. Itu biasanya adalah ketika trennya sedang sideways gitu. Ketika sideways itu technical indicator susah dipakai teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mendapatkan saham yang trending itu lagi pakai technical indicator, yang lagi sideways teman-teman pakai technical indicator itu biasanya gitu teman-teman bakal banyakin dapat sinyal yang false, kurang lebih gitu kalau kau pilih. Oke, jadi sebenarnya ini menarik ya. Jadi sebenarnya antara technical analysis modern dan technical analysis klasik ini harusnya saling melengkapi karena ada kegunaannya dan ada advantage-nya di setiap fase market ya, cuan troopers ya. Tadi seperti yang Koko Wilson bilang, di sideways mungkin indikator itu kurang baik untuk karena banyak mendapatkan false alarm. Nah, dari sekian banyak indikator nih Koko Wilson, yang mana yang penting buat diketahui sama cuan troopers yang baru mau mulai trading nih? Oke, good question. Jadi teman-teman pasti bingung nih, mau pakai indikator yang mana? Karena indikator itu banyak banget teman-teman. Ada ratusan gitu ya, puluhan bakal ratusan technical indicator. Apakah teman-teman mau coba semuanya? Boleh gitu. If you wanna try it one by one, nggak apa-apa teman-teman, bagus. It's good to learn ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu technical indicator secara lengkap juga bisa dicoba gitu. Di aplikasi Spot, teman-teman bisa cobain aplikasi Spot, di situ banyak banget indikator yang bisa teman-teman pakai. Nah, so basically kita kan belajar technical indicator mana sih yang penting-penting untuk teman-teman kuasain gitu. Ya, yang bisa teman-teman pakai untuk menghasilkan cuan tentunya. Nah, jadi basically dibagi dua nih Koko pilih. Yang pertama adalah trend indicator gitu. Trend indicator ini adalah ketika dia menunjukkan arah trend gitu ya. Arah trend contohnya apa? Moving average gitu. Moving average adalah trend indicator ketika harga di atas moving average maka dia uptrend, kurang lebih gitu sebenarnya teman-temannya. Jadi moving average ini wajib teman-teman kuasain gitu. Even though dia simple, tetapi dia powerful gitu. Jadi teman-teman melihat banyak pasti ngelihat bahwa ketika harga di atas moving average mereka trending seperti itu ya. Terus selain moving average, yang kedua itu ada parabolic SAR ya. Jadi parabolic SAR ini kepanjangan dari stop and reverse. Dari stop and reverse itu artinya adalah ketika harga menyentuh dari indikator ini maka dia akan turn, ya berubah gitu, dia kadang di bawah kadang di atas. Ketika dia di bawah maka itu adalah indikator ketika kita bisa untuk membeli teman-teman. Jadi ketika harga lagi turun gitu ya, terus dia udah mulai naik, dia bikin yang namanya base baru gitu dan indikatornya udah menunjukkan di bawah itu parabolic SAR, maka teman-teman bisa beli gitu. Yang ketiga ada juga namanya Bollinger Band teman-teman ya. Bollinger Band ini dia ada 3 garisnya, ada upper band, ada lower band dan juga ada middle band kayak gitu. Nah, tetapi teman-teman kalau menurut saya gitu ya, teman-teman cukup satu aja pilih, yaitu adalah moving average. Moving average is enough teman-teman ya, untuk teman-teman at least kuasain dulu moving average, cara pakainya nanti kita akan bahas bagaimana cara pakainya untuk moving average ya. Terus yang kedua itu namanya oscillator. Oscillator ini penting, kenapa? Karena oscillator ini untuk menentukan kita sama mana sih yang udah murah gitu.
yang udah murah secara technical. Nah, teman-teman nanti bisa ngelihat dia ada di area oversold atau di area overbought gitu. Nah, jadi di yang namanya oscillator atau momentum indicator itu ada dua yang paling terkenal teman-teman ya. Itu kita bisa sebutin yang pertama stochastic oscillator, yang kedua itu namanya RSI gitu, relative strength index. Nah, kalau stochastic oscillator ini dia value-nya dari 20-80 teman-teman ya. Kalau RSI value-nya dari 30-70, batas overbought dan juga oversold-nya. Kurang lebih gitu Koko Philip yang harus diketahuin sama cuan troopers, yaitu indikator yang penting untuk mereka pahamin. Oke, tadi udah buat merangkum dikit aja ya. Jadi tadi ada dua jenisnya, ada trend following dan ada oscillator. Di trend following tadi yang pertama ada moving average, ada parabolic SAR dan ada Bollinger Band yang beberapa yang Coco Wilson sebut. Dan di oscillator ada stochastic dan ada RSI. Nah, tadi Coco Wilson sempat sebutin moving average paling penting buat kita tahu nih moving average. Nah, cara pakai moving average dengan baik dan benar tuh gimana Coco Wilson? Oke, nah teman-temannya kalau untuk memakai moving average itu ada caranya, ada 3 cara teman-teman ya dipakai moving average. Yang pertama itu adalah ketika dia breakout teman-teman. Ketika dia breakout itu adalah ketika harga menyentuh dari titik ini, kita contohin ya. Oke, nanti Koko share screen ke teman-teman semuanya biar tahu ya, biar kita belajar dari sini. Oke, nah oke kita buka dulu. Nah, ini dia teman-temannya, contohnya kita ke IHSG. IHSG ya. Kita oke. Nah, ini adalah grafik dari spot teman-teman. Ini adalah IHSG. Ini adalah moving average-nya gitu. Jadi kita beli ketika breakout. Breakout itu ada apa? Ketika harga itu menembus dari moving average-nya. Seperti contoh ini teman-teman ya. Ini IHSG pada tanggal 2 Juni nih. 31 Mei ya. IHSG ini menembus dari moving average-nya teman-teman. Seperti ini namanya breakout ya. Ketika breakout kayak gini teman-teman maka bisa beli. Nah, ini bisa dicontohin ke sama apa semua saham gitu teman-teman. Contohnya oke, yang lagi hype misal teman-teman pengen MLPL gitu ya, MLPL. Kita ketik MLPL di sini. Kita ketik MLPL ya. Nah, ini sama MLPL teman-teman ya. MLPL teman-teman bisa beli ketika dia breakout gitu ya. Breakout dari moving average-nya. Sebagai contoh ini teman-teman. Ya, oke, mungkin kelihatan ya. Nah, ini dia breakout dari, nah ini dia. Ini breakout dari bawah ke atas, teman-temannya dari bawah ke atas, ini adalah breakout. Jadi lihat candle hijaunya, dia menembus dari garis MA-nya. Itu MA yang kecil, itu MA5 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau scalping, pakai MA5 itu enough gitu. Ketika dia tembus, teman-teman bisa beli. Seperti itu contohnya. Nah, ini ada MA5, ada MA20 dan MA60. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kita pakai settingan yang mana? Oh, ini kenapa ada ini? Wait. Nah, oke. Teman-teman bagusnya settingan yang mana gitu. Settingannya adalah tergantung teman-teman mau pakai, misalnya mau pakai yang untuk scalping, apakah di trading, ataukah teman-teman mau swing, seperti itu. Nah, kalau untuk yang namanya scalping, teman-teman bisa pakai MA5 atau MA7. Seperti itu, MA5 atau MA7, dan juga chartnya bisa teman-teman ganti, contoh periodnya ganti ke 5 menit, teman-teman, atau ke 15 menit, gitu ya. Jadi di aplikasi spot udah ada, teman-teman ganti klik kanan, ganti ke 5 menit, seperti itu contohnya. Kalau teman-teman mau pakai dia breakout ya, teman-temannya kita kecilin lagi ke, kita ganti dulu ke 1 menit, 1 menit ya. Ini 1 menit teman-teman ya, kalau mau scalping, kita kecilin, wait. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat bahwa ini ada garis, ini ketika dia breakout seperti ini, dari bawah ke atas, maka teman-teman bisa beli gitu di sini. Itu adalah ketika breakout ya. Nah, tetapi kalau untuk yang scalping emang agak lebih sulit teman-teman ya. Karena apa? Karena teman-teman harus mantengin terus gitu. Better teman-teman memakai yang namanya itu swing gitu ya, swing trading. Jadi lebih apa namanya, lebih santai gitu ya untuk tradingnya ya. Itu. Jadi ini contohnya. Nah, kalau misalnya satu lagi, kalau pakai moving average, teman-teman bisa pakai yang namanya golden cross, teman-teman ya, golden cross. Golden cross itu apa? Ketika EMA yang kecil memotong EMA yang besar. Ini pakai moving average ya, ini golden cross, teman-teman. Ini MA5 ya, memotong MA20 gitu. Dari bawah ke atas. Ini teman-teman di sini. Ya, semoga kelihatan ya teman-temannya di sini, semoga kelihatan. Nah, di sini MA5 motong MA20 gitu. Maka dia naik, teman-temannya. Nah, sekarang ini MA yang 20 mau motong MA60 gitu. Jadi MLPL ini mau golden cross lagi, teman-teman. Yang ini ya. Yang di bawah nih.
Dia dari di antara yang ini, dia udah di atas dari semua MA-nya di sini, MA5, 20 dan juga dari MA60 teman-temannya. Jadi menarik untuk teman-teman perhatikan ya. Saham ini udah deket banget dengan ininya. Kalau kita bilang ini namanya golden cross-nya teman-temannya seperti ini. Gitu. Ini kalau teman-teman mau pakai technical indicator yang moving average, kurang lebih gitu kok Philip ya untuk yang moving average gitu. Oke, itu tadi sampai dibocorin loh saham yang menarik secara moving average MLPL. Oke, tadi jadi tergantung ya. Tadi ada juga question yang orang yang bertanya setting EMA terbaik itu yang mana tergantung dari trading style cuan trupers masing-masing. Mungkin untuk scalper bisa pakai MA5, tapi untuk swing trade mungkin ada yang pakai MA20, MA50, MA100, MA200 bahkan buat orang yang investing itu tergantung kembali ke profil trading dari cuan troopers dan bisa dikombinasikan tadi ya sama candle periodicity, bisa 5 menit, semenit, sehari, even weekly ya cuan troopers ya. Nah, kita udah bahas salah satu technical indikator tadi trend following yang paling penting. Nah, sekarang di oscillator. Tadi Coco Wilson sempat sebut stokastik. Stokastik ini nggak asing ya. Mungkin cuan trooper sering dengar juga. Stokastik, area overbought, area oversold. Nah, cara memakai stokastik oscillator ini gimana nih Coco Wilson? Oke. Nah, teman-teman cara memakai stokastik itu adalah kita beli ketika di area beli ya, namanya di area oversold gitu teman-temannya. Nah, ini kita coba praktekin lagi ya biar pada tahu gitu gimana caranya untuk memakai gitu dibandingkan kalau kok ngomong bingung nih ini kayak gimana nggak ada bayangan ya. Sekarang kita praktekin langsung. Oke. Nah, teman-teman ya. Nah, ini canggihnya aplikasi spot, teman-teman udah bisa langsung untuk memilih saham-saham yang menarik berdasarkan scanner. Ini contoh kita cara masukinnya gimana? Cara masukinnya adalah klik kanan teman-temannya, klik kanan. Terus kita ke add indicator ya. Pilih stokastik, ketik SST gitu, slow stokastik di sini ya. Kita add indicator di sini. Nah, ini muncul teman-teman di bawah ya. Di bawah ini adalah dia garisnya ada dari garis 20 sampai 80 teman-teman ya. Ini garis ininya apa namanya? Kalau dia di bawah 20 maka dia oversold. Nah, ini dia teman-teman. Mungkin kelihatan udah. Nah, ini dia di bawah 20 maka dia oversold, di atas 80 maka dia overbought, teman-teman ya. Nah, contohnya ini adalah saham apa yang menarik. Ini dia udah di bawah nih, teman-teman ya. Udah di bawah gitu, udah oversold dan juga udah golden cross gitu. Golden cross apa? Ketika garisnya berpotongan, teman-teman ya. Jadi gitu garis biru itu adalah sinyal line. Sinyal line-nya itu memotong dari trigger line-nya, teman-teman. Nah, ini sama apa? Ada yang tahu sama apa? Oke, nggak tahu ya, pasti ya. Nggak, soalnya nggak kelihatan jelas gitu. Koko juga nggak tahu kalau misalnya ditunjukin kayak gini. Ini adalah saham Aces ya, teman-teman ya. Saham Aces. S Hardware gitu. S Hardware ini, dia udah menarik karena dia udah golden cross di area, kalau kita bilang itu ini dia golden cross, teman-teman. Udah golden cross di area oversold-nya gitu, teman-teman ya. Gitu. Jadi bisa diperhatikan bahwa saham ini udah murah secara teknikal. Nah, teman-teman kalau pengen tahu sama apa lagi yang menarik, ini kok bocorin rahasianya ya, sebenarnya rahasia gitu. Tetapi buat cuan troopers, it's free gitu teman-teman ya, nggak apa-apa dibocorin. Nah, nah jadi teman-teman bisa pakai scanner di sini untuk mencari saham-saham yang murah secara teknikal. Kan bingung nih, tiap hari itu ada 700 saham teman-teman di bursa efek itu yang harus yang mau kita pilih gitu. Mau pilih yang mana gitu. Mau pilih yang saham dari A sampai Z itu ada teman-teman. Dari A ada Ali, sampai Z pun ada Zebra. Nah, caranya teman-teman bisa pakai yang namanya scanner. Bisa ke scanner di sini, scanner teman-teman ketik ya. Scanner. Terus teman-teman bisa pakai stokastik ini teman-teman. Ada RSI, ada stokastik. Nah, pilih di sini stokastik. Ketika teman-teman klik stokastik ya. Nah, ini dia nanti muncul saham-saham yang secara teknikal itu murah, teman-teman ya. Secara maksudnya secara ini stokastik murah ya. Nah, terus teman-teman bisa ini apa namanya short based on volumenya. Ini volumenya kita klik aja biar teman-teman cari yang liquid. Jangan mau trading di saham yang nggak liquid, teman-teman. Ini kan masih ngacak nih. 100.000, 23.000 kita klik aja biar dia bisa, nah ini dia. Biar dia bisa apa namanya mensort sendiri gitu. Nah, ini adalah saham-saham yang murah berdasarkan stokastik, teman-teman. Ya, yang volumenya gede. Ada saham Friend W2, ada saham HKMU, ada saham BABP ya, Bumi, ada saham Zing gitu, BHIT, ada Kias, Baca. Nah, banyak teman-temannya. Nah, jadi gimana cara ngambil ininya kok gitu. Ini udah murah teman-temannya. Ini udah murah
untuk teman-teman pakai gitu. Jadi caranya teman-teman kalau mau untuk ambil posisi, teman-teman cek dulu gitu indikatornya ini udah dia di bawah. Cari yang hijau teman-teman ya. Contohnya yang hijau di sini atau dia yang kecil, nol yang tipis misalnya. Minus 0,8 kayak gitu. Kalau yang lagi ARB gitu teman-temannya hindari dulu yang lagi ARB. Kenapa? Karena kalau yang lagi ARB itu tekanan jualnya masih tinggi teman-teman. Kayak hari ini BABP lagi ARB teman-temannya, mungkin banyak yang kecewa, ini sahamnya udah disupport tapi jebol. Nggak apa-apa teman-teman, jangan kecewa ya, nggak apa-apa. Ketika dia jebol kita cut loss dulu, nggak apa-apa, kita cari saham yang lain. Nah di sini ada beberapa yang menarik ya. Contoh kita lihat ini ada bola gitu ya, ada juga BEX contohnya yang mereka hijau tetapi ada juga yang kecil. Nah kita lihat chartnya sekarang, kita ke chart di sini teman-teman, chart ya, chart. Terus teman-teman di sini cara setting indikatornya kayak tadi sama ya, klik kanan ya teman-teman ya, klik kanan, kita gedein dulu agak sedikit gede biar kelihatan jelas. Oke, klik kanan terus add indicator ya. Kita tambahin yang namanya slow stochastic SST gitu. Ini penting banget buat teman-teman praktekin ya yang belum punya aplikasi spot, download sekarang di spot.sukorsekuritas.com gitu. Biar teman-teman semakin pinter, semakin belajar dan juga makin cuan teman-teman ya gitu. Nah, add indicator di sini. Nah, kita ke saham yang tadi ada di sini, ada di screeningnya gitu. Contoh nih, kita jangan cari saham yang ARB gitu. Yang ARB ini tinggalin dulu ya. Nah, di sini ada saham yang nggak ARB itu adalah ada Zinc, ada Behit, ada yang Antam. Contohnya ini Antam menarik teman-teman, 0%. Kita coba cek Antam dulu ya. Cari saham yang hype, tetapi juga menarik ininya. Nggak terlalu volatile teman-teman ya. Kalau kayak saham Kias, kita nggak tahu kan saham Kias sama apaan gitu. Koko juga nggak tahu tuh sama apaan. KIAS ya. Nah, kalau Antam, kita udah tahu dong saham Antam ya. Nah, ini dia saham Antam. Nah, Antam ini secara teknikal dia udah murah nih. Berdasarkan tadi technical indikator, dia udah di bawah 20, teman-teman. Ini bisa dilihat ya. Oke. Nah, ini dia udah di bawah 20 dia. Maka ini udah murah. Koko Wilson ketutup mic-nya kok. Oh iya benar-benar ketutup. Oh iya. Terlalu bersemangat ini. Nah, ini dia udah di bawah 20 bahwa dia udah murah, teman-teman. Sekarang bagaimana cara kita untuk entry-nya adalah ketika golden cross, teman-teman ya. Golden cross itu kayak gimana? Kayak gini, teman-teman, golden cross contohnya. Wait, bentar, nanti ketutup lagi mic-nya. Nah, ini dia. Nah, ini golden cross ya, teman-teman, golden cross. Ini golden cross, kelihatan ya, ini golden cross. Dan ini juga golden cross, gitu teman-teman. Jadi ketika ada golden cross, maka teman-teman bisa masuk, gitu. Gampangnya gitu makanya teman-teman. Kita coba pakai arrow ya. Nah ini dia. Di sini 1, di sini 2, gitu ya. Nah di sini sekarang tinggal kita bisa jadiin watchlist saham Antam ini, gitu. Dia udah dibawa kalau teman-teman yang pengen spec buy itu bisa, gitu. Pengen spec buy bisa, meskipun dia belum ada golden cross. Tapi yang pengen lebih aman lagi, maka teman-teman tunggu dia golden cross dulu. Tunggu dia bikin candle satu lagi jadi namanya candle morning star, teman-teman ya. Itu Antam. Ini kita contoh, kita cek ya. Antam. Apakah pasti naik? Nggak ada yang pasti, teman-temannya. Ingat, di trading tuh nggak ada yang pasti. Ya, gitu. Kalau semuanya pasti ya semua orang dari saham kaya semua dong gitu pakai indikator. Gitu kan. Nah, yang ada teman-teman bisa yang namanya mengatur risk manajemennya, resikonya diatur, di mana teman-teman bisa memaksimalkan potensi gitu. Udah dapat posisi bagus, jangan langsung jual gitu, tetapi hold dulu biar mendapatkan cuan yang lebih maksimal gitu. Tapi kalau misalnya dia jebol supportnya, maka harus exit dulu seperti itu. Nah, oke, sekarang kita coba cek lagi yang lain. Ini ada saham BEX gitu atau BBKP nih. BBKP banyak yang nanya, kok BBKP udah boleh masuk belum? Udah boleh masuk belum? Kita cek ya BBKP ya. Teman-temannya BBKP. Nah, ini dia. Nah, BBKP ini teman-teman secara teknikal dia itu udah di bawah. Ketutup lagi kok Wilson. Ketutup lagi. Nah, iya ini saya BBKP teman-teman ya. Nah, ini dia udah mau di bawah 20, teman-teman. Ini udah golden cross di yang pertama ya, gitu. Jadi dia ada potensi membentuk yang namanya divergent, teman-teman. Nah, divergent ini adalah ilmu baru lagi buat teman-teman semuanya. Divergent itu adalah ketika indikatornya ini ya, ketika harganya turun nih, teman-teman ya. Oops. Wait ya, ini agak susah karena pegang pakai tangan. Wait. Nah, ini klik kanan dulu, kita ke trend line. Nah, di sini kan dia BBKP ini kan turun kan teman-temannya, turun seperti ini, ininya chartnya. Tetapi indikatornya naik. Nah, indikatornya naik seperti ini. Nah, ini namanya divergent, teman-teman. Divergent itu apa? Divergent itu adalah ketika indikator dan juga harga itu berlawanan gitu.
dia harganya semakin turun gitu, tetapi indikatornya naik gitu ya untuk si BBKP ini. Jadi kita ada potensi dia untuk apa namanya berbalik arah teman-temannya untuk BBKP ini. Nah, lebih bagus lagi jika teman-teman beli ketika confirm, ya dia yang namanya ini Golden Cross teman-temannya, Golden Cross baru teman-teman bisa beli lagi gitu. Nah, contohnya nih, ini kan BBKP naik tinggi nih teman-temannya di sini naik tinggi ya. Jadi dia sebelum dia naik tinggi, dia itu Golden Cross dulu di sini teman-teman. Ingat lihat nih, dia Golden Cross dulu di bawah, dia Golden Cross naik tinggi kayak gitu. Jadi buat teman-teman pun yang pengen trading sendiri mandiri itu pakai ini aja udah bisa cuan gitu. Kalau teman-teman sering-sering backtesting gitu ya. Nah, di sini dia udah Golden Cross pakai stokastik. Nah, di sini maka teman-teman bisa beli dan harganya naik tinggi ya teman-temannya gitu. Jadi ini dia oversold, terus dia Golden Cross 2 kali. Golden Cross-nya ini Golden Cross yang pertama teman-temannya. Ini apa ini? Oke, wait. Nah, ini Golden Cross yang pertama. Aduh, muncul lagi. Oke, wait. Nah, ini yang Golden Cross yang pertama teman-teman. Ini Golden Cross yang kedua, terus yang ketiga dia semakin meninggi gitu. Ini bagus. Nah, ini juga mau berulang ya. Ini Golden Cross pertama, ini Golden Cross kedua. Nah, di sini tinggal menunggu Golden Cross yang ketiga. Kurang lebih gitu Koko Philip. Cara memakai stokastik ya buat teman-temannya. Jadi harus ngerti memakainya ya teman-teman ya. Oke, itu sampai dikasih tahu cara screening loh, John Trooper sama Coco Wilson ya. Salah satu cara screening itu pakai fitur scanner di aplikasi Sukor Sekuritas Spot ya. Buat teman-teman yang Yes. belum pakai, spot.sukorsekuritas.com. Oke, tadi udah dikasih tahu ada divergence yang harus dilihat dan ada golden cross. Nah, oke. Tadi Coco Wilson udah bahas soal stochastic oscillator. Nah, sekarang mungkin ada teman-teman juga yang pakai RSI. Nah, apa sih bedanya stochastic sama RSI? Karena kalau kita lihat dan kita nggak ngerti, mereka itu sebenarnya lumayan mirip, tapi sebenarnya bisa memberikan sinyal yang berbeda. Silakan, Coco Wilson. Oke, nah teman-teman tadi kita udah bahas tentang stokastik ya, ini stokastik. Sekarang kita bakal coba bahas RSI. Bedanya apa sih gitu? Oke, nah secara teori teman-teman ya, stokastik ini pun bagian dari RSI gitu. Nah RSI itu adalah apa? Relative Strength Index teman-temannya. Nah bedanya apa? Oke kita lihat, kita chart. Nah cara masukinnya adalah klik kanan teman-teman, kayak tadi klik kanan, add indicator ya. Masukin slow stokastik ya. Sorry, RSI ya, RSI ya. Nah ini dia, RSI ya tulisannya. Relative Strength Index. Terus kita add indicator di sini, tambahin. Nah, di sini teman-teman, kelihatan kan bedanya apa? Gitu dari tampilannya. Tampilannya pun kalau di RSI dia cuma satu garis doang, teman-teman. Dia cuma satu garis doang. Dia nggak tadi kayak si stokastik ada 2 garis, ada golden cross. Kalau yang kalau di stokastik, tapi kalau di RSI nggak ada. Nah, jadi gimana cara teman-teman memakainya gitu sama aja teman-temannya beli ketika dia lagi oversold. Ini chat ISG teman-teman ya. Oke, kita coba screening pakai RSI. Caranya gimana sama aja ya. Kita singkirin dulu sebentar. Kita singkirin sebentar. Nah, sekarang kita pakai lagi teman-teman scanner ya. Scanner terus pakai RSI gitu. RSI di sini. Nah, cari yang below 20. Below 20 itu artinya dia murah, teman-teman. Ini saham-saham yang murah berdasarkan technical. Nah, tinggal teman-teman pilih sendiri. Teman-teman mau saham yang mana gitu. Oh, misalnya kayak gini. Toto, teman-teman tuh nggak sahamnya, nggak tahu kan ya, kalau nggak tahu ya jangan gitu. Ya jangan beli something that you don't understand, teman-temannya beli yang tahu gitu. Nah, ini triknya adalah teman-teman bisa short based on volume. Volumenya kita ganti ya jadi yang tergede dulu. Nah, ini yang tergede ya dari atas sampai ke bawah. Nah, ini sama yang muncul lagi si BABP tadi, teman-teman. Jadi BABP ini secara technical ini udah murah gitu, tetapi belum ada konfirmasi untuk dia ini balik, teman-teman. Jadi kita tunggu dulu candlenya hijau. Jangan kita ini paksa ya teman-temannya karena tekanan jualnya masih deres karena dia hari ini juga ARB gitu ya. Nah oke, baca juga sama, ini ada bola ya. Mungkin bola ini menarik karena dia 4,84%. Coba kita lihat chartnya bola. Mungkin teman-teman tahu bola ini apa, itu adalah Bali United teman-temannya. Kita coba cek bola ya. Nah, bola ini ini chartnya teman-temannya bola. Nah ini dia itu udah jatuh lumayan jauh teman-temannya, udah jatuh lumayan jauh sampai dia ke area oversold-nya gitu. Sebenarnya area oversold-nya itu adalah di RSI itu adalah 30 ke bawah, teman-teman. Ini dia udah 40 ke bawah ya, berarti udah 30 ke bawah gitu. Jadi kalau di bawah 40 dia itu murah, kalau di atas 80 dia itu mahal gitu. Nah, ini saham bola, teman-teman ya. Kalau dilihat itu dia udah ada candle hijau yang 4,8% gitu, seperti ini namanya candle inverted hammer gitu. Nah, dia udah di bawah di sini
udah murah secara teknikal, udah tekanan beli, maka teman-teman bisa spec buy kayak gitu. Ini bukan ajakan teman-temannya, tetapi secara teori gitu. Secara teori si stokastiknya, si RSI-nya udah memperbolehkan kita untuk beli saham bola ini. Kenapa? Karena dia udah menunjukkan tanda reversal dengan adanya di harga murah, dan juga candle-nya udah hijau, teman-temannya. Udah candle-nya lumayan hijau, 4,8%. Seperti itu. Oke, kita cek lagi yang lain ya. Contoh, kita cek lagi yang lain. ESA gitu ya, ada ESA 3,92%, ada laba 1,46%. Coba kita cek ESA ya. ESA ini juga hot stock teman-teman ya, yang sekarang turun gitu, lagi turun. Nah, ini ESA teman-teman ya. ESA secara stokastik dia itu udah di level bawah ya, udah murah banget teman-temannya. Dari kemarin murah, kok murah, turun lagi kok gitu. Iya, karena dia ini lagi di area oversold-nya udah lama teman-teman ya, udah lama. Gini di sini dia di bawah. Nah, ini udah ada candle hammer teman-teman. Hari ini dia candle-nya bearish engulfing teman-temannya. Jadi apakah boleh beli gitu? Based on ini stokastiknya gitu, maksudnya RSI-nya, ini dia udah boleh karena dia area oversold teman-teman. Dan kita gabungkan dengan yang namanya indikator candle ya. Kalau di sini karena dia nggak ada golden cross-nya, dia cuma ada ininya doang, satu garis doang. Dia udah ini dia di area murah gitu. Maka teman-teman bisa perhatikan supportnya ya. Supportnya itu adalah di sini ya, di candle kecil ini seperti itu. Nah, better bagi teman-teman adalah beli sahamnya yang udah hijau gitu kayak tadi. Si bola kan udah hijau teman-teman ya. Ini dia masih merah. Kalau merah maka teman-teman jangan dulu gitu, jangan beli dulu gitu karena masih merah gitu. Kita cari lagi yang hijau. Yang hijau di sini misalnya laba nih ya, laba. Laba ini cuan teman-temannya, berarti kalau beli saham ini pasti cuan. Enggak ya, itu sesat ya teman-teman ya. Jadi, nah kalau kita lihat di sini adalah saham laba ya. Saham laba ini adalah saham yang baru IPO teman-teman. Mungkin ini kalau teman-teman yang pengen suka goreng-gorengan gitu ya, ini labanya termasuk yang goreng-gorengan gitu. Jadi high risk teman-temannya, high risk. Nah, tapi secara teknikal kalau kita lihat, ini sahamnya, saham laba ini dia udah berada di level supportnya teman-teman. Ya, ini level support, maksudnya bukan di level support, di level oversold-nya. Ini oversold-nya udah di daerah 30 ya, udah di bawah. Oh ini nggak kelihatan ya, 30 ke bawah. Ini udah murah, dan kalau lihat juga candle-nya ini udah hijau teman-teman, udah hijau-hijau gitu, hijau-hijau. Jadi teman-teman bisa nggak beli based on technical, bisa teman-teman. Apakah ya pasti cuan? Nggak pasti teman-teman, ingat nggak ada yang pasti. Tapi teman-teman sekarang tradingnya udah terstruktur gitu, tradingnya udah terstruktur, udah bener, nggak asal-asalan, nggak kena pom-pom orang, nggak kena takut orang gitu ya. Tetapi teman-teman ada reason to enter the market gitu. Jadi teman-teman tahu bahwa aku mau beli saham ini karena dia udah murah, udah di area oversold, dan juga udah candle-nya hijau-hijau kayak gitu. Udah ada tekanan beli namanya teman-temannya. Tapi kalau misalnya masih merah-merah, jangan pernah melawan tren. Kalau teman-teman melawan tren, ya itu dia, kita bisa kayak gini nih. Misalnya nih ya, satu saham ini, ARB murah dong, udah ARB nih, udah minus 60%. Oke, kuat nggak? Sampai berapa kali kalian kuat? Satu, ARB, besoknya beli, ARB lagi. Besok beli lagi, ARB lagi. Besok beli lagi, ARB lagi. ARB terus teman-teman, ARB lagi. Besok beli lagi, ARB lagi. ARB berturut-turut sampai hampir 2 minggu. Sanggup nggak teman-teman ini untuk average down terus? Enggak kan gitu. Jadi jangan anggap satu saham itu murah ketika belum ada tekanan belinya gitu. Biarin aja teman-teman, jangan mencoba tebak harga bottom. Tetapi untuk ini aja teman-teman harus lebih coba untuk bersabar, tunggu ada tekanan beli, maka bisa beli gitu. Nah ini teman-teman bisa otak-atik sendiri ya gitu. Ada banyak banget tadi kita udah bahas yang hijau-hijau, contohnya tadi bola gitu ya, laba gitu. Nah di sini pun ada lagi yang lagi hijau-hijau, yang hijau ya. Yang hijau itu adalah si MCAS gitu ya, MCAS atau GCPL gitu ya, SKRN. MCAS ini juga hot stock juga ini kemarin teman-temannya. Coba kita lihat MCAS ya, MCAS. MCAS, kita coba cek. Nah, ini MCAS teman-teman ya. Ini MCAS. Dia sekarang itu berada di area di bawah 30 teman-teman. Ya, kelihatan ya, di bawah 30. Dan sekarang dia udah ada candle yang namanya itu candle spinning top di sini. Artinya apa? Artinya dia udah ada tekanan belinya, teman-teman. Udah tekanan belinya. Di sini dia udah murah, di sini udah tekanan belinya. Dan dia itu kalau kita pakai classical technical, dia udah berada di level supportnya seperti ini ya. Nah, gitu. Nah, ini adalah supportnya, teman-teman. Ini resistance-nya yang menjadi support.
kayak gitu. Jadi teman-teman bisa gabungin classical support ya, ini classical support dengan namanya modern. Modern itu adalah ini RSI. Jadi daripada teman-teman bingung mau beli saham apa gitu, aduh gue mau beli saham apa ya, kayak gitu tiap hari, maka teman-teman bisa pakai scanner dari spot ini untuk mencari saham-saham murah. Gitu. Ini banyak ya, ada MCAS, ada GCTL, satu lagi deh terakhir deh, biar teman-teman makin belajar ya, GCTL. GCTL. Ya. Nah, GCTL ini gitu ya, dia sebenarnya downtrend teman-teman ya, downtrend ya. Dia berada di area supportnya. Nah ini kalau RSI dia tuh jarang-jarang teman-teman muncul yang namanya ini apa namanya hijau-hijau kayak gini. Ini adalah pola reversalnya gitu ya, gitu jarang. Nah ini jadi dia udah ada candle hijaunya, maka ini juga udah ada namanya itu tekanan beli ya di saham GCTL ini, meskipun dia downtrend. Ini downtrend ya teman-teman, down up down gitu, udah breakdown, maka teman-teman bisa beli juga gitu sekarang karena dia di posisi murah gini dengan level support di bawah ini teman-teman. Ketika udah lu ke jebol supportnya, maka teman-teman harus out dulu seperti itu. Tapi targetnya di mana kok targetnya? Nah ini orang bisa beli tapi nggak tahu jualnya kapan gitu ya, atau ada yang beli tetapi jualnya cuman kayak 1% langsung dijual, besoknya naik lagi gitu. Nah teman-teman bisa pakai yang namanya indikator ini. Ketika dia udah di 80 ya, udah di 80 di sini atau di 70, maka teman-teman bisa beli bisa jual gitu. Jadi take profit. Gitu kurang lebih teman-temannya. Oke, kayaknya udah cukup lah ini ya menjelaskan ke Cuan Troopers ya. Ini sebenarnya Koko nggak merencanakan buat ini teman-teman live kasih screening sebagai permohonan maaf aja karena tadi telat ya teman-temannya kita gara-gara kresek-kresek gitu. Jadi langsung aja kita praktek buat teman-teman semuanya makin belajar gitu. Ayo, Koko Philip. Waduh, keren banget ya. Kompensasi karena Michael kresek langsung dikasih tahu cara screening. Keren banget Coco Wilson satu ini ya. Oke, jadi tadi RSI, Coco Wilson udah tunjukin. Sebenarnya classical dan modern technical analysis itu harusnya saling melengkapi ya. Contoh tadi bisa lihat, untuk RSI, meskipun udah di area oversold, belum tentu bisa kita langsung entry. Kita harus tunggu secara classical technical analysis, apakah secara candle udah ada tekanan beli, seperti yang tadi banyak sekali dimention oleh Coco Wilson. Nah, oke, Coco Wilson. Pasti nih banyak banget cuan troopers yang tanya. Orang tuh banyak yang pakai indikator stokastik, RSI, Bollinger Band, parabolic SAR, moving average, semuanya dipakai barengan gitu. Nah, gimana sih sebenarnya cara kita menggunakan technical analysis modern supaya bisa dapat hasil yang lebih maksimal nih, Coco Wilson? Oke. Nah, teman-teman ya, kalau mau pakai technical analysis yang modern, teman-teman cukup pilih satu aja dari masing-masing gitu ya. Satu nih Koko kasih ya. Satu itu yang pertama adalah technical analisisnya yang trend indicator, itu teman-teman pakai moving average gitu, moving average. Oke, kita contohin tadi ke saham apa nih yang teman-teman mau, MLPL oke lah ya, saham yang hype lah ya, gitu, MLPL. Oke. Nah, ini saham MLPL teman-teman ya. Nah, teman-teman pakai yang namanya indikator ya, gitu, indikator. Kita pilih salah satu aja. Yang pertama indikatornya, price indicatornya kita bisa pakai moving average gitu. Teman-teman bisa pakai simple moving average di sini. Simple moving average. Nah, ganti SMA-nya ini kalau secara default 5, 20, 60 gitu. Tapi kalau yang teman-teman pengen yang namanya short term-nya kita ambil 10 gitu ya. Yang medium-nya ambil 50 teman-teman. Terus kalau yang mau ngambil agak panjangnya teman-teman bisa ambil 100 gitu ya. Jadi ini settingan yang Koko prefer itu 10 nih, 10, 50, 100 teman-teman. Atau kalau yang pengen jangka panjang itu 200 gitu, 200. Ya ini 200 ini biasanya dipakai oleh yang namanya ini fund manager gitu. Mereka pakai EMA panjang ya, apply setting. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Terus indikator satu lagi yang teman-teman harus pakai adalah stokastik ya. Atau RSI tadi, tapi Koko prefer stokastik karena dia ada 2 garis. Ketik SST ya, slow stochastic at indicator. Nah, gini teman-teman ya. Jadi tentukan bahwa teman-teman ada ininya, ada apa namanya moving average-nya dan juga ada stokastiknya gitu ya. Jadi ini adalah saham MLPL. Kalau secara ini, secara stokastik gitu ya, dia itu udah berada di area oversold teman-teman ya. Sorry, overbought ya sebenarnya ya gitu. Karena dia udah naik kencang terus. Akan tetapi kalau dilihat dari ininya moving average-nya, dia baru golden cross di sini teman-teman ya. Kayak gitu. Nah jadi kalau bertabrakan gimana? Pilih yang mana teman-teman? Nggak apa-apa gitu. Salah satu teman-teman bisa pakai mau pakai yang stokastik atau ini juga misalnya yang satu ini udah kasih golden cross, tapi yang ini kasih mahal gitu ya. Maka teman-teman bisa pakai based on
ini apa namanya moving average. Tetapi lebih bagus lagi kalau dua-duanya pas gitu. Teman-temannya satunya ini kena, satunya juga kena gitu. Jadi salah satu aja teman-teman pilih gitu. Nah, di sini dia golden cross, maka secara teknikal menarik gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dia lagi di sini kan ini dia udah oversold ya, udah murah ya. Tetapi di sini dia masih di bawah moving average. Maka teman-teman bisa pakai based on stokastik, udah golden cross di bawah, maka teman-teman bisa melakukan pembelian kurang lebih gitu Koko Philip ya. Jadi dua ini aja cukup teman-teman pakai ya. Ada yang namanya moving average, ada namanya stokastik gitu. Dua ini udah bisa membantu teman-teman jauh lebih pinter dibandingkan teman-teman harus nanya-nanya terus karena teman-teman takut gitu ya, apa namanya kayak bingung gitu gimana. Tapi ini udah lebih dari cukup menurut Koko sendiri, lebih dari cukup buat teman-teman untuk menentukan boleh masuk atau enggak. Banyak banget selalu bilang, kok boleh masuk atau enggak sama ini, boleh masuk atau enggak gitu. Nah, kalau mau masuk atau enggak, teman-teman itu depends on ininya tadi. Ada reasons-nya enggak? Kalau masuknya tadi pakai RSI, contoh tadi saham laba atau saham bola tadi teman-teman pilih gitu kan, maka teman-teman ada reason untuk masuknya gitu. Oh, dia udah di bawah nih gitu. Jadi teman-teman ada reasons untuk beli gitu contohnya ya, udah ada tekanan belinya gitu. Atau juga misalnya kayak tadi ada saham laba misalnya tadi ya, oh dia udah apa namanya, udah golden cross nih di bawah ya, stokastiknya udah golden cross gitu, udah ada tekanan beli, maka teman-teman bisa apa namanya buy seperti itu dengan apa namanya strategi yang benar. Pasti teman-teman itu bakalan bisa konsisten cuannya, meskipun ya trading itu tuh bukan 100% benar, teman-teman. Ingat ya, trading itu bukan 100%, kita harus benar terus, sama aja kayak bisnis biasa gitu. Ketika kita rugi, dan kita ada juga untung gitu, tapi kalau dijumlahin untungnya jauh lebih gede dibandingkan ruginya gitu. Jangan takut ngambil loss dalam trading. Jangan takut cut loss ya. Kalau teman-teman takut cut loss, maka teman-teman bisa dibawa turun jauh kayak saham ini tadi. Kayak saham laba ini tadi yang jatuh bertubi-tubi teman-temannya, ataupun kayak si MPPA tadi ya. MPPA pun pernah MLPL tadi gitu. Nah ini MPPA pun pernah downtrend teman-teman ya, pernah downtrend karena teman-teman nggak mau cut loss, akhirnya dibawa turun terus. Contohnya juga tadi bahkan MLPL pun pernah turun jauh teman-teman ya. Nah ini dia pernah koreksi jauh gitu. Bahkan yang lebih parah kalau kita lihat konstruksi ya, konstruksi itu dulu hype banget ya tahun lalu teman-temannya, Waskita contohnya ya, Waskita kita kecilin. Nah lihat nih, Waskita ini downtrendnya ini banget. Ini tahun lalu teman-temannya, rally-nya itu panjang banget dari Oktober sampai Januari nih. Oktober sampai Januari rally-nya panjang banget. Tetapi teman-teman kalau yang beli di Januari gitu ya, hold sampai sekarang minusnya udah 50%. Crazy teman-temannya. Itu dia kalau teman-teman nggak mau cut loss gitu ya kalau trading gitu. Nah kalau mau invest, maka teman-teman belinya di bawah teman-teman, bukan belinya di pucuk. Ini kan kok gue mau invest Waskita tapi harga gue 1.800. Nah itu mah bukan invest tapi nyangkut teman-teman ya. Kenapa? Karena karena belinya di atas gitu, di sini. Kalau mau invest belinya di sini, di bawah sini teman-teman. Atau kalau mau invest, misal contoh blue chip kita BMRI ya. BMRI, nah ini dia lagi di bawah teman-teman, lagi kita ingin dulu, nah ini dia lagi di bawah ya, dia konsolidasi lagi di bawah seperti ini, maka teman-teman bisa lihat di sini dia udah mau golden cross juga gitu. Contoh juga kalau mau ngelihat itu yang sekarang yang baru naik, tadi Koko Philip sempat ini bilang Harum ya, Harum ini juga kalau kita pakai indikator teman-teman pun bisa cuan gitu. Harum nih hari ini dia naik 18,5% ya teman-teman ya, hampir arak lagi gitu. Nah ini dia, ini Harum. Kalau kita lihat secara teknikal di sini teman-teman dia gold, nah, muncul lagi teman-temannya, sorry ya, ada presiden China. Oke, nah kita gedein. Nah ini kita gedein, ini adalah saham Harum ya. Ini saham Harum nih, HRUM. Kok Harum bisa naik tinggi sih? Gimana cara pakainya gitu? Nah teman-teman lihat ya, kalau saham Harum ini teman-teman bisa melakukan pembelian di sini kemarin awalnya. Nah ini dia udah murah nih. Golden cross pertama, golden cross kedua, dan golden cross ketiga di sini. Nah di golden cross ketiga teman-teman lihat dia itu berada di atas MA gini teman-teman ya, masih di bawah MA gitu, artinya dia masih uptrend. Nah terus dia ada golden cross kedua lagi gitu, di sini dia golden cross keduanya. Nah ini ketika yang kecil memotong yang gede dari bawah ke atas, teman-teman lihat apa yang terjadi ke saham Harum ini. Dia 2 hari arak teman-teman ya, hari ini nggak arak, hampir kemarin arak, hari ini arak gitu ya. Jadi kalau teman-teman cuan troopers lihat, ini stok ini Harum ini udah kita taruh di Sukor Cuan Trooper Channel.
Kita belinya di mana? Kita belinya di sini, teman-teman. Di sini, di bawah banget kita beli. Ya, kita beli Harum ini di bawah banget di sini. Kenapa Koko berani rekomendasi ini? Karena yang pertama, stokastiknya murah, teman-teman. Dia di murah di sini, udah Golden Cross, kita bisa beli gitu. Kalau yang telat gitu kan mereka nggak bisa dapat di harga bawah sini. Kalau yang telat, tetapi masih bisa masuk di sini gitu. Jadi yang telat beli di sini, mereka bisa pakai di sini karena dia udah ada Golden Cross-nya di sini ketika si Harum kemarin ya. Dan hari ini 2 hari berturut-turut naik. Kurang lebih gitu Koko Philip ya. Ini untuk again ya buat kompensasi kepada cuan trooper semuanya. Jadi kita belajar buat langsung praktek gitu Koko Philip. Waduh, gila banget ya Cuan Troopers ilmu yang didapat hari ini. Jadi beruntung banget cuma Cuan Troopers yang udah nyempetin waktunya hari ini join T-Talks kita hari ini ya Koko Wilson ya. Udah diajarin cara screening, dikasih tahu saham-saham yang menarik. Nah, jadi buat Cuan Troopers jangan lupa juga ikutan grup Telegramnya nih. Karena Harum banyak banget saham-saham lain yang di on support udah dikodein sama Sukor dan sama Koko Wilson dari supportnya banget. Nah, jadi untuk merangkum sedikit dari tadi, strategi yang paling untuk memaksimalkan pakai 2 indikator. 1-2 indikator aja udah cukup ya. Contoh tadi yang diajarin Yes. moving average dan stochastic. Dengan pakai moving average dan stochastic, Cuan Troopers udah bisa trading, nggak perlu tanya, oh Wilson nih boleh entry atau enggak, Cuan Troopers bisa cek sendiri. Tinggal lihat areanya udah oversold, candle-nya udah menarik, dan lihat apakah secara moving average dia udah golden cross. Dan semakin sinkron, semakin support indikatornya, pastinya kita akan semakin pede dalam entry sebuah trade. Betul ya, Koko Wilson ya? Benar banget. Oke, terakhir deh, karena kita udah overtime 6 menit, nggak kerasa ya kalau belajar sama Koko Wilson ini. Nah, saham dan sektor yang menarik. Udah dikasih bocoran, kita minta bocoran lagi dari Koko Wilson. Saham dan sektor yang menarik untuk kedepannya, Koko Wilson. Oke, teman-temannya of course yang pertama itu banking teman-temannya untuk saham yang menarik. Teman-teman yang pengen invest yang nggak mau trading ya, ini adalah the right time buat teman-teman koleksi saham-saham seperti PBNI, BMRI dan juga BBRI teman-teman ya, BBCA juga gitu. Nah ini ada 2 ya, biar nggak kebanyakan, jangan dibeli semuanya, beli BBRI, beli BBNI, BBCA ya teman-teman ya. Jadinya supermarket teman-teman kayak reksadana. Gitu. Pilih salah satu aja gitu ya. Nah, di sini banking kita ada 2 ya. Ini teman-teman nanti setelah stock split, BBCA teman-teman itu wajib banget teman-teman punya karena growth ke depannya bakalan bagus banget gitu. Stock split dia 1/5, jadi harganya bakal lebih murah. Kalau sekarang kan masih di atas 30.000, jadi masih lumayan mahal. Nah, sekarang di banking ada BBNI teman-teman ya. BBNI support 5.000, teman-teman bisa perhatikan yang mau invest bisa beli. BMRI juga di harga 5.900. Ini dua-duanya masih murah, teman-teman. Nah, di teknologi ya, di saham teknologi kita masih menjagokan MTEK ya, MTK dengan support 1835 dan juga ada saham Bukalapak ya 825. Nah, jadi teman-teman mungkin waktu IPO kemarin banyak yang kena prank ya, kena prank dari saham Buka gitu. ARB gitu ya. Mungkin kemarin ekspektasinya bahwa naik, tapi realitinya turun gitu teman-temannya. That's the stock market ya. Hopefully teman-teman semuanya belajar dari situ. Nah, di sini saham Buka ini udah bisa dibeli ya teman-teman, karena juga secara akumulasi ya, asing banyak banget mengakumulasi di saham Buka ini teman-teman. Ya, harga sekarang 825. Buat teman-teman yang invest, dia harganya bisa mencapai 1.400-an teman-teman, upside-nya tinggi gitu. Kalau yang mau invest dan buy and hold aja gitu. Di retail ini ada saham MPPA ya. Kita lihat sekarang PPKM udah diturunin di level 3, MPPA juga ada katalisnya kerjasama dengan Gojek gitu teman-teman ya. Untuk menjadi GoMart gitu. Jadi MPPA ini supportnya 930. Jadi teman-teman bisa mulai koleksi. Terus di consumer goods, kita ada suka saham Hoki teman-teman ya. Saham Hoki ini di harga level supportnya di 180 teman-teman. Nah dan juga kalau Unilever gimana nih Unilever Koko gitu, banyak banget masih yang nyangkut ya dengan Unilever ya teman-teman ya. Nah kemarin dia udah naik 5% teman-teman ya, udah ada pola reversal gitu. Jadi kita tinggal tunggu yang namanya reversal kedua, itu adalah pakai pola double bottom. Ini si Unilever ini ada potensi koreksi lagi teman-teman, dikit koreksi lagi dia udah bikin base gitu ya, tinggal koreksi dikit lagi gitu untuk melanjutkan potensi penguatannya teman-teman itu untuk tadi Unilever ya gitu. Nah selanjutnya ada saham nikel ya, di pernikelan itu ada saham Antam ya. Saham Antam ini dia di level supportnya 2240, tadi kita udah sempat bahas juga memakai indikator stokastik, dia udah murah teman-teman ya, berdasarkan stokastik dia murah gitu. Terus selanjutnya juga ada CPO. Di CPO ini ada saham DSNG, teman-teman bisa juga koleksi dengan harga support 480.
Nah, di otomotif, teman-teman ya ada dua saham itu IMAS dan juga ICE, teman-teman. Nah, IMAS ini kalau teman-teman yang mau kencang, yang lebih kencang, yang mau trading, itu prefer mungkin IMAS gitu ya. Karena ICE jalannya ya 1%, 2%, 0,5% gitu, teman-teman ya. Kalau yang mau trading bisa IMAS, perhatikan supportnya di 935 gitu. Nah, yang hot stock lagi itu ada teman-teman bisa perhatikan properti ya. Properti ini adalah sektor yang diuntungkan dengan PPKM yang sudah semakin diturunkan lagi, mau udah buka, teman-teman. Nah, di sini adalah bisa kita koleksi saham LPKR ya. Semuanya menarik, ada SMRA, ASRI, LPKR, tapi di sini kalau teman-teman kita pilih satu LPKR yang lebih kencang gitu ya dengan support di 146. Nah, selanjutnya adalah konstruksi, teman-teman. Nah, konstruksi ini dia kita ke salah satu saham yang tertinggal. Yang tertinggal adalah waskita, teman-teman. Wika PTPP itu udah ini ya, udah gas ya teman-teman ya. Tetapi si waskita ini masih masih terkoreksi, teman-teman. Masih dia ini masih apa namanya tertinggal gitu. Level support waskita di 785, teman-teman. Jadi ini menarik untuk teman-teman mulai koleksi lagi ya. Terutama dia tuh kayak tahun lalu dia konstruksi itu mulai rebound gitu ya, mulai rally itu pada bulan Oktober sampai bulan Januari. Jadi buat teman-teman yang mau swing untuk 3 bulan gitu, ini adalah waktu yang tepat gitu ya, potensinya bagus untuk teman-teman hold lumayan lama gitu untuk saham konstruksi ya. Nah, dari pertoweran gitu ya, dari pertoweran kita ada tower dan tebik, teman-teman. Dari dua-duanya yang mana yang bagus gitu. Dua-duanya bagus, teman-teman. Sama-sama on support gitu ya, pilih aja. Tapi based on historical bahwa tebik ini lebih volatile, teman-teman. Lebih volatile dibandingkan tower ya. Tebik ini level supportnya di level 2.900, teman-teman. Sementara tower ini di level, kalau kita lihat itu di level 1.280 untuk tebik tower ini, teman-teman. Kalau udah punya tower, ya udah nggak usah beli tebik, teman-teman. Ya mungkin ada yang takut, aduh ntar gue beli tower, tebiknya yang lari. Ntar gue beli tebik, towernya yang lari. Jadi beli dua-duanya. Boleh juga, nggak apa-apa, teman-teman. Split aja. 50-50% boleh kok kayak gitu. Yang penting ingat ya, money manajemennya, portionsnya, jangan beli 50 saham langsung teman-teman masukin di porto, jangan teman-teman ya. Maksimal ya, maksimal itu mungkin 10 aja. 10 aja. Kok dikit banget? Oh enggak, 10 itu aja udah banyak gitu. Maksimal 10 aja biar gampang teman-teman untuk mengelolanya. Gitu aja kurang lebih Koko Philip untuk malam ini ya. Kita udah lumayan nih banyak bahas. Oke, mantap banget hari ini pembelajarannya tadi. Cuan Troopers jangan lupa juga untuk diversifikasi portfolio ya Cuan Troopers ya. Terbukti kemarin mungkin kalau Cuan Troopers yang holdingsnya semua banking atau holdingnya semua digital, portonya kalau satu sektor udah hancur nanti portonya ikut hancur semua. Jadi lebih baik diversifikasi. Tadi udah dikasih tahu nih dari setiap sektor yang menarik apa aja. Ada consumer goods, ada konstruksi, ada tower, ada properti, itu boleh dilirik semua buat Cuan Troopers karena terkena sentimen PPKM yang semakin lama udah semakin diturunkan. Oke, mungkin segitu dulu ya Koko Wilson. Sekarang kita udah overtime 15 menit nih Koko Wilson. Thank you banget Koko Wilson untuk ilmu dagingnya nih. Gila banget Cuan Troopers yang join hari ini, beruntung banget. Oke, kalau gitu Cuan Troopers, thank you banget semuanya yang udah join kita di TikTok kita hari ini. Buat Cuan Troopers yang belum join kita di grup Telegram, yang mau dapat rekomendasi-rekomendasi, kalau masih mau bertanya sama saya, sama Koko Wilson, dan teman-teman support Cuan Troopers lainnya di grup Telegram, ikut grup Telegram kita dan jangan lupa buka account juga di spot di Sukor Sekuritas ya teman-teman ya. Oke, thank you banget Koko Wilson, thank you banget semuanya. Live ini jangan takut bakal kita save buat Cuan Troopers yang masih mau nonton. Oke, kalau gitu saya Philip Jeremy pamit undur diri, Koko Wilson pamit undur diri juga. Thank you Cuan Troopers, see you. Thank you, Chandropers. Bye-bye.